Ibu dan teman-teman sekalian, sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bu Reno Fitrianti selaku dosen pengampu. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tommy Prima dengan NIM 202331264B dari kelas Z Ekura B. Pada hari ini saya akan mempresentasikan mengenai uji kinerja pengolahan air siap minum dengan proses biofiltrasi, ultrafiltrasi, dan reverse osmosis atau RO dengan air baku air sungai. Pertama kita memasuki mengenai pendahuluan, di mana sumber air baku yang tercemar, baik secara alami ataupun oleh buangan akibat aktivitas kegiatan manusia, misalnya buangan rumah tangga maupun industri, adalah penyebab terbentuknya senyawa trihalometanis atau THMS, baik secara langsung atau tidak langsung. Senyawa precursor trihalomethane adalah senyawa-senyawa yang secara potensial dapat menyebabkan terjadinya THMS. Salah satu precursor THMS adalah senyawa humus, humid, dan fulvi substance, yang secara alami terbentuk akibat proses pelapukan daun-daun yang gugur atau sisa tumbuh-tumbuhan yang telah mati oleh aktivitas mikroorganisme. Air limpasan hujan membawa senyawa humus dari daerah hutan atau pertanian. Kemudian air limpasan tersebut masuk ke sungai pada bagian hulu, kemudian akan terbawa ke bagian hilir. Di samping itu, air limbah yang berasal dari buangan domestik maupun industri, sebagian diolah di pusat pengolahan. Nah, kemudian kandungan deterjen, bau, dan polutan mikro lainnya di dalam air minum. PAM biasanya menggunakan proses pengolahan dengan proses absorpsi dengan menggunakan karbon aktif bubuk, dilanjutkan dengan pengolahan secara fisika dengan proses koagulasi, flockulasi, dan sedimentasi, serta disinfeksi dengan klorin. Dengan semakin mahalnya harga karbon aktif, bubuk serta bahan aktif untuk koagulan dan flockulan, maka biaya pengolahan air minum menjadi semakin meningkat. Nah, untuk menanggulangi masalah tersebut, salah satu pemecahannya adalah dengan mengembangkan teknologi pengolahan air bersih menggunakan kombinasi proses biofiltrasi dan proses ultrafiltrasi. Nah, di mana teknologi yang digunakan adalah teknologi pengolahan sistem osmosa balik atau reverse osmosis. Banyak dipakai di beberapa negara seperti Amerika, Jepang, Jerman, dan Arab. Teknologi ini banyak dipakai untuk memasak kebutuhan air tawar bagi kota-kota yang berada di tepi pantai yang langka dengan sumber air tawarnya. Keunggulan teknologi membran osmosa balik ini adalah kecepatan dalam memproduksi air karena menggunakan tenaga pompa, sedangkan kelemahannya adalah penyumbatan para selaput membran oleh bakteri dan kerak kapur atau fosfat yang umum terdapat dalam air payau. Untuk mengatasi kelemahan pada unit pengolahan air osmosa balik selalu dilengkapi dengan unit anti penggerakan dan anti penyumbatan oleh bakteri. Sistem membran reverse yang dipakai dapat berupa spiral wound. Membran ini mampu menurunkan kadar darah hingga 95-98%. Air hasil olahan sudah bebas dari bakteri dan dapat langsung diminum dengan menggunakan kombinasi dari proses biofiltrasi, ultrafiltrasi, dan juga reverse osmosis untuk mengolah air sungai sehingga didapatkan hasil olahan air yang siap minum dengan kualitas yang sangat baik tanpa menggunakan bahan kimia yang mahal untuk proses koagulasi, flockulasi dengan biaya yang cukup mahal. Nah, untuk mekanisme pengurangan senyawa polutan di dalam proses biofiltrasi ini, yang pertama itu pertumbuhan mikroorganisme akan terus berlangsung pada slime yang sudah terbentuk sehingga ketebalan slime itu bertambah. Difusi makanan dan oksigen akan berlangsung sampai ketebalan yang maksimum. Pada kondisi ini, makanan dan O2 tidak mampu lagi mencapai permukaan padat atau bagian terjauh dari fase cairnya. Hal ini menyebabkan lapisan biomasa akan terbagi menjadi dua bagian, yaitu lapisan aerob dan anaerob. Jika lapisan biofilm bertambah tebal, maka pada mikroorganisme terdapat media penyangga. Tidak akan kuat menahan gaya berat lapisan biofilm dan akan terjadi pengelupasan lapisan biomasa. Koloni mikroorganisme yang baru sebagai proses membutuhkan lapisan biofilm akan terbentuk pada bagian yang terkelupas ini. Pengelupasan dapat juga terjadi karena pengisian berlebihan cairan yang mengalir pada sistem biofilter secara sederhana yang dapat ditunjukkan pada gambar berikut. Di gambar satu ini, kita bisa lihat mengenai mekanisme proses di dalam sistem biofilm. Dan pada proses aerobi, efisiensi akan menurun dengan bertambahnya lapisan maksimum dan semakin tebalnya lapisan anaerob. Walaupun lapisan biomasa mempunyai ketebalan beberapa milimeter, tapi hanya lapisan luas setebal 0,05 sampai 0,15 mikron milimeter yang merupakan lapisan anaerob. Teknologi membran di dalam pengolahan air. Teknologi menggunakan membran ini sebenarnya bukanlah suatu teknologi yang baru ditemukan, karena membran itu sendiri telah digunakan semenjak lebih dari 50 tahun yang lalu. Adapun jenis membran yang tersedia dibagi menjadi 4 kelompok besar sesuai dengan ukuran dan tingkat penyaringannya, atau sering disebut dengan istilah filtration degree. Tingkat penyaringan yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah mikrofiltrasi, kedua itu adalah ultrafiltrasi, ketiga itu adalah nanofiltrasi, yang keempat adalah osmosis balik atau kita sebut reverse osmosis. Nah, di sini bisa kita lihat tipe filtrasi dan ukuran partikel dan berat molekuler dalam satuan Dalton. Oke, kita akan membahas masing-masing filtrasi tersebut. Yang pertama ada mikrofiltrasi, di mana mikrofiltrasi menggunakan membran mikroporus yang mempunyai ukuran pore efektif berkisar antara 0,07 sampai 1,3 mikron dan umumnya mempunyai ukuran pore atual 0,45 mikron. Ukuran partikel dapat dihilangkan dengan proses mikrofiltrasi berkisar antara 0,05 sampai 1 mikron. Aliran melalui membran mikroplastik dapat terjadi dengan menggunakan tekanan rendah, tapi umumnya untuk aplikasi pengolahan air minum atau air limbah digunakan dengan memberi sedikit tekanan untuk meningkatkan produksi flux. Membran mikrofiltrasi dapat menyaring atau menghilangkan partikel dengan ukuran sampai 0,1 sampai 0,2 mikron. Dan hal ini mikrofiltrasi dapat digunakan untuk menghilangkan kekeruhan alga, bakteria, Crystagyridaria, Cristobsporidium, dan seluruh material paratan lainnya. Yang kedua itu ada ultrafiltrasi. Ultrafiltrasi
atau UF merupakan proses pemisahan menggunakan membran dengan ukuran pori-pori berkisar 0,1 sampai 0,001 mikron. Biasanya membran UF akan menghilangkan kotoran dari zat yang mempunyai berat molekul tinggi, materi koloid, serta molekul polimer organik atau anorganik. Zat organik dengan berat molekul rendah dan ilmiah seperti natrium, kalsium, magnesium klorida tersebut tidak akan dipisahkan oleh membran UF karena zat dengan berat molekul tinggi yang dapat dihilangkan atau dipisahkan. Maka perbedaan tekanan osmotik di permukaan membran UF diabaikan. Selanjutnya ada nanofiltrasi. Nano berarti 1 per miliar. 1 nanometer sama dengan 10 sampai 9 meter sama milimeter sama dengan 10 sampai 3 mikron. Nanofiltrasi adalah filtrasi membran closed flow. Dalam air yang mengandung campuran beberapa jenis ion. Ion monovalen cenderung menembus atau melewati membran, sedangkan jenis ion divalen atau multivalen sangat mungkin akan dipisahkan pada antarmuka membran. Oleh karena itu, beberapa jenis ion monovalen dapat masuk melalui membran karena perbedaan potensial antara kedua larutan lebih kecil, maka memerlukan daya pendorong yang lebih rendah. Oleh karena itu, tekanan operasi nanofiltrasi hanya berkisar antara 7 sampai 40 bar. Membran F umumnya dicirikan dengan kemampuan untuk memisahkan jenis ion divalen, umumnya magnesium sulfat, MgSO4 atau kalsium klorida. Oleh karena terdapat banyak variabilitas di dalam aplikasi F, retensi MgSO4 umumnya antara 80% hingga 98%. Nanofiltrasi umumnya dipilih untuk pemisahan apabila aplikasi RO dan ultrafiltrasi bukan pilihan yang tepat. Selanjutnya keempat itu ada osmosis balik. Apabila dua buah larutan dengan konsentrasi encer dan konsentrasi pekat dipisahkan oleh membran semi permeabel, maka larutan dengan konsentrasi encer akan terdifusi melalui membran tersebut masuk ke larutan yang pekat sampai terjadi kesetimbangan konsentrasi. Nah, keunggulan osmosis balik ini antara lain yakni pengoperasiannya dilakukan pada suhu kamar tanpa instalasi pembangkit uap, mudah untuk berbagai kapasitas serta pengoperasian alat relatif mudah. Teknologi ini sangat cocok untuk digunakan di wilayah di mana tidak terdapat atau sedikit sekali sumber air tawar, misalnya di daerah pesisir atau pulau-pulau kecil. Sekarang kita masuk mengenai pengolahan air minum dengan proses biofiltrasi dan juga ultrafiltrasi. Nah, dengan menggabungkan proses biofiltrasi seperti yang dilakukan pada percobaan di atas dengan menggunakan membran ultrafiltrasi, maka akan didapatkan suatu alternatif teknologi pengolahan air minum yang dapat menurunkan kandungan zat organik dan amonia tanpa menggunakan bahannya seperti pada proses konversi. Ilustrasi proses pengolahan air minum dengan kombinasi biofiltrasi dan ultrafiltrasi bisa dilihat pada gambar berikut. Unit ultrafiltrasi menggunakan mode membran tipe hollow fiber. Air yang keluar dari unit ultrafiltrasi dialirkan ke bak penampung air olahan sambil diinjeksi dengan larutan kaporit untuk proses inspeksi dan selanjutnya dialirkan ke sistem distribusi dan sistem kombinasi biofiltrasi dan ultrafiltrasi yang mempunyai beberapa kelebihan, yaitu pertama itu penggunaan proses biofiltrasi dapat menghilangkan senyawa polutan yang tidak dapat bisa dihilangkan dengan proses konvensional, misalnya seperti zat organik, amonia, deterjen, pestisida dan lain-lain. Kemudian dapat menggunakan bahan koagulan dan flocculant. Lalu dengan proses dengan proses ultrafiltrasi dapat dihasilkan air olahan dengan kualitas yang sangat baik dan juga stabil. Bentuknya lebih kompas sehingga luas area yang dibutuhkan lebih kecil, sangat fleksibel jika ada penambahan kapasitas. Adapun air baku yang dapat diolah. Kategori air yang dapat diolah adalah yang pertama, air permukaan yang keruh, misalnya air sungai, air danau, air genangan hujan, dan lain-lain. Air tanah misalnya air sumur, mata air yang mengandung zat besi, mangan, zat kapur, magnesia, dan lain-lain. Dan untuk persyaratan air bakunya adalah sebagai berikut. Air baku adalah air tawar atau air payau. TDS-nya maksimum 1000 mg per liter. Air baku bukan air limbah. Air baku tidak tercemar oleh limbah industri atau limbah B3. Nah, untuk proses pengolahan yang digunakan adalah kombinasi proses biofiltrasi, ultrafiltrasi, dan reverse osmosis atau RO. Secara garis besar, proses pengolahan yang digunakan dapat dilihat pada gambar 4 dan gambar 5. Nah, di mana pada gambar 4 ini kita bisa lihat mengenai diagram pengolahan air siap minum dan kombinasi proses biofiltrasi, ultrafiltrasi, dan reverse osmosis. Di gambar 5 ada skema proses penyaringannya dan pencucian balik pada unit ultrafiltrasi. Di mana keunggulan dari kombinasi proses biofiltrasi dan ultrafiltrasi ini adalah di mana penggunaan proses biofiltrasi dapat menghilangkan senyawa polutan yang tidak bisa dihilangkan dengan proses konvensional, yaitu zat organik, amonia, deterjen, pestisida, dan lain-lain. Tanpa menggunakan bahan koagulan dan flocculant, kemudian dengan proses ultrafiltrasi dapat dihasilkan air olahan dengan kualitas yang sangat baik dan juga stabil. Bentuk yang lebih kompak sehingga luas area yang dibutuhkan lebih kecil, sangat fleksibel jika ada penambahan kapasitas. Biaya investasi yang lebih ekonomis dapat dioperasikan dengan sederhana dan handal. Manual flushing dilakukan sesuai kebutuhan dengan indikator pressure gauge-nya. Nah, kita masuk ke hasil penelitian dan pembahasan, di mana hasil dari efisiensi penyimpanan zat organik di dalam reaktor biofilter, di mana lihat bahwa setelah waktu tinggal diubah menjadi 4 jam, efisiensi penyimpanan zat organik berkisar 88% hingga 90% dengan rata efisiensi 89,53%. Nilai efisiensi yang stabil dicapai 1 sampai 2 hari setelah waktu tinggal dirubah. Hasil yang sama juga terjadi setelah waktu tinggal diubah menjadi 3 jam, 2 jam, dan 1 jam. Yakni efisiensi penyimpanan zat organik turun dan perlahan efisiensi penyimpanan zat organik menjadi stabil setelah 1 sampai 2 hari operasi pada setiap WTH. Disebabkan oleh mekanisme memberikan waktu adaptasi terhadap perubahan beban organik yang masuk ke dalam reaktor. Selanjutnya mengenai penyimpanan zat organik pada unit ultrafiltrasi. Kita bisa lihat pada gambar 7, nilai efisiensi penyimpanan zat organik pada unit ultrafiltrasi. Secara teori ultrafiltrasi tidak dapat menyaring zat organik yang terlarut, tetapi dapat memisahkan zat organik yang berada dalam bentuk parutan tersuspensi.
Efisiensi penyisian zat organik dalam ultrafiltrasi bervariasi dan berkisar antara 75% sampai 7,1%. Fluktuasi yang sangat signifikan ini menyebabkan karena efisiensi unit ultrafiltrasi hanya dapat menyisihkan zat yang berbentuk padatan. Namun jika terjadi penyisian terhadap zat yang bukan padatan hanya berkisar 1 sampai 2 mg per liter yang berlangsung stabil, dan juga tergantung pada efisiensi penyisian pada unit biofilter yang mempengaruhi total efisiensi kedua unit tersebut. Selanjutnya kita ke penyisian amonia, nitrit, dan nitrat di dalam reaktor biofilter. Dilihat pada gambar di atas, konsentrasi nitrit lebih kecil daripada konsentrasi nitrat. Disebabkan oleh nitrat ada senyawa transisi dan perubahan amonia menjadi nitrat, sehingga konsentrasi meningkat ketika terjadi penurunan amonia. Senyawa ini dihasilkan dari suatu proses oksidasi amonia, tetapi sifatnya tidak stabil karena pada kondisi aerobik selama nitrit terbentuk dengan cepat, nitrit dioksidasi menjadi nitrat oleh bakteri nitrobakter. Dilihat dari penurunan konsentrasi amonia dan peningkatan konsentrasi nitrit menunjukkan bahwa di dalam biofilter terjadi proses nitrifikasi. Bakteri yang terlibat dalam proses ini adalah bakteri autotrof yang berperan dalam proses nitrifikasi. Sedangkan bakteri heterotrof berperan dalam penggunaan beban organik, walaupun bakteri autotrof berperan dalam proses nitrifikasi. Proses ini dapat juga terjadi dengan adanya bakteri heterotrof. Bakteri heterotrof menggunakan substrat organik sebagai sumber energinya, sedangkan bakteri autotrof menggunakan senyawa CO2 dan HCO3 sebagai sumber energi yang diperoleh dari hasil oksidasi bakteri heterotrof. Di sini ada gambar 8 kurva efisiensi penyisian amonia, kemudian ada gambar 9 kurva hubungan amonia dan nitrit di dalam biofilter, kemudian gambar 10 kurva hubungan amonia dan nitrit di dalam biofilter. Selanjutnya penyisian amonia nitrat unit filtrasi mempan UL. Kita bisa lihat pada gambar 11 kurva efisiensi penyisian amonia pada ultrafiltrasi. Hasil terlihat bahwa tidak terjadi penurunan konsentrasi amonia, nitrit, dan nitrat hanya disebabkan karena amonia bukan merupakan padatan, tapi merupakan senyawa yang terlarut. Selanjutnya ke efisiensi penyisian besi atau FO di dalam reaktor biofilter. Berdasarkan hasil percobaan tersebut, di atas menggunakan proses biofilter dengan media plastik tipis rantauan. Dapat juga menggunakan besi yang ada di dalam air dengan cukup baik. Konsentrasi zat besi yang ada di dalam air sungai selama percobaan berkisar 0,428 mg per liter sampai dengan 0,833 mg per liter. Pengaruh waktu tinggal hidrolik atau WTH terhadap penurunan konsentrasi zat besi selama percobaan selengkap bisa ditunjukkan pada gambar 12, di mana pada gambar 12 menjelaskan mengenai grafik konsentrasi zat besi sebelum dan sesudah pengolahan serta efisiensi penyisian. Selanjutnya kita ke efisiensi penyisian besi atau FE ultrafiltrasi. Setelah teori ultrafiltrasi hanya dapat menyisihkan zat yang berbentuk padatan sampai ukuran 0,01 mikron. Setelah teori penyisian dari unit ultrafiltrasi hanya dapat menyisihkan zat yang terbentuk padatan bukan yang terlarut. Hasil penelitian menunjukkan konsentrasi Fe di dalam air olahan yang diperoleh berkisar 0,24 sampai 0,02 mg per liter, dan itu telah jauh di bawah standar yang telah diputuskan oleh Menteri Kesehatan nomor 907 tahun 2002 tentang siap syarat dan pengawasan kualitas air minum yang pada maksimal Fe adalah 0,3 mg per liter. Bisa dilihat pada gambar 13 efisiensi penyisian besi Fe pada unit ultrafiltrasi. Selanjutnya ke efisiensi penyisian mangan yang terkandung di dalam reaktor biofilter. Berdasarkan hasil percobaan di atas, dengan menggunakan proses biofilter dengan media plastik tipis rantauan dapat juga menghilangkan mangan yang ada di dalam air baku yang cukup baik. Konsentrasi mangan yang dalam air sungai dalam percobaan berkisar 0,312 mg per liter sampai dengan 0,923 mg per liter. Pengaruh waktu tinggi hidrolik terhadap penurunan konsentrasi mangan selama percobaan secara lengkap ditunjukkan pada gambar 14, di mana di gambar 14 adalah grafik konsentrasi mangan sebelum dan sesudah pengolahan serta efisiensi penyisiannya. Sehingga ke penyisian mangan unit ultrafiltrasi. Efisiensi penyisian mangan di dalam unit ultrafiltrasi dapat dilihat pada gambar 15. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa efisiensi penyisian mangan untuk di unit ultrafiltrasi berkisar 11,68 sampai 64,95%. Dilihat pada gambar 15 dalam gambar menjelaskan mengenai efisiensi penyisian mangan pada unit ultrafiltrasi. Pada waktu tingkat terhadap efisiensi TSS, dilihat pada gambar 16 ada grafik konsentrasi total suspended TSS sebelum dan sesudah pengolahan serta efisiensi penyisiannya. Selanjutnya kita ke pengaruh member ultrafiltrasi terhadap penyisian total suspended solid atau TSS-nya. Nah, dilihat pada gambar 17 merupakan penjelasan mengenai efisiensi penyisian total suspended solid TSS pada unit ultrafiltrasi. Nah, di sini kita bisa ukuran dari TSS biasanya berkisar antara 0,45 sampai 1,58 mikron. Maka dari itu, dengan kemampuan dari unit ultrafiltrasi mampu menyaring hingga mencapai senyawa yang berukuran 0,01 mikron, maka TSS yang terdapat dalam air baku penelitian dapat tersanding dengan sempurna. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan unit ultrafiltrasi yang mencapai nilai efisiensi sebesar 100%. Nah, kesimpulannya dari hasil penelitian ini adalah yang pertama itu adalah sistem kombinasi biofiltrasi dan ultrafiltrasi mempunyai beberapa kelebihan, antaranya adalah penggunaan proses biofiltrasi dapat menghilangkan senyawa polutan yang tidak bisa dihilangkan dengan proses konvensional, misalnya zat organik, amonia, deterjen, pestisida, dan lain-lain. Senyawa tersebut dapat didapatkan dengan proses biologis secara alami atau natural. Yang kedua adalah dengan kombinasi proses biofiltrasi dan ultrafiltrasi, pengolahan air minum dapat dilakukan tanpa menggunakan bahan koagulan dan flocculant. Dalam hal ini, bahan yang digunakan hanya larutan kaporit untuk mendapatkan konsentrasi sisa klor yang cukup agar tidak terjadi kontaminasi. Pengolahan air bersih dengan proses ultrafiltrasi sangat efektif untuk menghilangkan kekeruan air baku. Yang keempat adalah pengolahan air dengan proses ultrafiltrasi tidak dapat digunakan untuk menghilangkan atau menurunkan konsentrasi TDS (total dissolved solid). Alat ini tidak dapat digunakan untuk mengolah air asin menjadi air minum.
Yang kelima adalah kombinasi proses ultrafiltrasi dan reverse osmosis atau RO dapat digunakan untuk mengolah air sungai atau air irigasi menjadi air siap minum dengan kualitas yang sangat baik dengan biaya efektif murah. Proses pengoperasian peralatan mudah dan dapat dioperasikan oleh operator dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah. Kemudian kita masuk ke daftar pustaka, bisa dilihat di presentasi saya ada 11 daftar pustaka. Nah, sekarang kita sudah di penghujung presentasi saya. Baik, sekian dari presentasi saya. Saya mengucapkan terima kasih. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan.